saya nginep di My Studio City Center Surabaya ya. Jadi model penginapannya tuh dormitory atau kasur tingkat ya, dalamnya seperti ini sih di sini ya. Itu ada fasilitas meja lipat, ada stop kontak, saklar untuk lampu ya, dan juga nih tirainya di sini nih. Kalau ini enggak ada talinya ya. Nah ini tirai buat menutupnya ya. Ada gantungan baju, dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk fasilitas toilet itu ada di luar ya, di luar dari dormitory. Jadi kita ada 2 lantai ya. Untuk lantai 4 itu khusus untuk kamar mandi saja. Ada sih kamar cuman berapa biji ya, 2 kayaknya deh. Nah ini saya di lantai 3. Untuk toiletnya kita ke luar sini, di balik tangga ini ada toilet 1 ya. Sisanya di atas ada 4 di atas. Nah ini fasilitas toiletnya ya, udah water heater ya. Ini emang agak berantakan karena habis pada mandi para pengunjung. Oke, kita langsung turun ke bawah untuk check out dan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan ini tampak dari depan ya, penginapan My Studio. Kalau teman-teman nginep di sini dan langsung bayar itu 100.000 udah free breakfast. Apa gimana bacanya, sarapan lah ya. Jadi kalau bahasa Inggris kadang pronunciation-nya tuh kurang bagus teman-teman. Dan untuk di aplikasi tuh 60.000 saja harganya. Oke, ini ya Bang Grabnya udah datang ya. Oke teman-teman, saya sudah berada di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan saat ini kita akan melanjutkan perjalanan pelayaran menuju ke Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana sudah tersedia KM Dharma Rucitra 8 tujuan akhir ND. Itu berhenti atau singgahannya itu di Lembar, Labuan Bajo, dan terakhir di ND. Kita naiknya KM Kirana 7 ya. Karena saya udah ngincer bedal nih Dharma Rucitra 8 ini, tapi di jadwal itu Dharma Rucitra 8 itu berangkatnya tadi subuh teman-teman, jam subuh apa malam gitu. Biasa kalau kapal udah kadal. Kaget saya. Biasanya memang kalau kapal itu berangkatnya nggak nentu ya. Kadang bisa on time, kadang nggak juga, tergantung muatan yang dia bawa teman-teman. Karena kapal juga harus memperhitungkan ya pemasukannya juga ya dia untuk pelayaran masuknya lewat mana nih. Saya baru pertama kali kesini teman-teman. Coba yuk tanya-tanya dulu mumpung masih 7:30. Oke teman-teman, tetap ikuti terus perjalanan kali ini bersama KM Kirana 7. Kok jadi backlight? Bersama KM Kirana 7 dari Tanjung Perak Surabaya hingga ke Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman, kita kayaknya nggak main ke Surabaya North Quay deh. Soalnya kapalnya ternyata ada di sisi selatan kita. Ini Surabaya North Quay-nya ya, tempat hunting kapal. Kirain bakalan parkir di dekat sini. Ternyata ada di dekat pintu masuk Terminal Jamrut teman-teman. Ini agak unik. Saya mau ke Alfa dulu ya, mau beli makanan cemilan ya buat di atas kapal teman-teman. Setelah itu baru kita boarding ke KM Kirana 7. Oke teman-teman, ini dia kapal yang akan saya naiki, KM Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama. Wah ini enak nih, bisa foto-foto dulu di sini kita. Kapalnya besar teman-teman. Ini kok agak unik ya. Saya mau foto-foto dulu ya. Nanti belum masuk ya, belum boarding nih. Kok apa ya, kayak bukan di laut gitu. Kayak di semacam teluk gitu masuknya nih kapalnya nih, unik. Yuk kita mau lihat lebih dekat lagi ya kapal KM Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama. Memang bukan kaleng-kaleng ini kapalnya ya. Saya senang naik kapal-kapal dari DLU teman-teman, karena kualitas dan pelayanannya juga bagus. Oh iya, ini dia. Kita berarti masuknya emang dari sini ya, Terminal Penumpang Kapal Roro. Ya teman-teman, bisa dicatat mungkin ya untuk penumpang. Tapi kadang juga masuknya dari Gapura Surya Nusantara teman-teman, tergantung sih.
Terus untuk naik Grab teman-teman itu tulisnya atau di destinasi tujuannya itu ke Terminal Gapura Surya Nusantara ya teman-teman. Saya mau foto dulu dengan kapal KM Kirana 7 yang akan mengantarkan saya ke tujuan akhir Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, ternyata seperti ini tampilannya. Jadi kita nggak ngeliat ya secara menyeluruh. Ini laut lepasnya di sini ternyata. Ini pelayaran kita akan menempuh waktu sekitar 20 jaman. Nanti kita akan masuk dulu ya untuk boarding. Dan ini ada beberapa kapal-kapal barang. Nanti kita lewat sini nih. Area-area teluk lah ini ya nyebutnya. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini ada kapal-kapal nelayan juga ya. Dan ini suasana di area tunggu penumpangnya cukup ramai sekali. Saya mau nukerin tiket dulu, di mana ya nukerinnya ya? Coba yuk kita ngantri dulu. Di mana ini belum ada info. Memang biasanya kalau kapal tuh kita jangan samakan dengan kereta api atau apalagi pesawat ya. Sini memang sangat-sangat jauh berbeda pastinya. Nanti kita akan nukerin tiketnya dulu ya dari yang di HP atau yang di aplikasi. Itu ke tiket bentuk kertas kayaknya deh bentukannya. Belum dibuka. Ini banyak ya ternyata penumpang yang akan menyeberang ke Lembar, Nusa Tenggara Barat. Oke teman-teman, ini kita sudah boarding ya atau cetak tiketnya nih KM Kirana 7. Saya menempati RTE 1/37 berarti nomor tempat tidur 37. Nanti saya mau coba di upgrade ya teman-teman, upgrade kursi atau upgrade ke VIP. Kalau masih kosong ya, kalau misalnya udah penuh ya udah nggak apa-apa. Kita standby di paling depan supaya bisa gercep ya atau gerak cepat teman-teman karena berebutan ya. Kalau masih ada itu juga, kalau memang udah habis dari online ya udah wassalam. Tapi nggak apa-apa, kita di ekonomi tidur. Ini ada fasilitas hiburan musik ya di pelabuhan atau di area tunggu penumpang. Kita pasti belum boleh masuk, nggak tahu nih masuk jam berapa ya, mungkin 8:30 kali. Dan ini antriannya juga masih banyak banget ya yang antri untuk nyetak tiket. Kita sekarang ngantri untuk jadwal masuk ke kapal. Oke, ini dia tampilan ekonomi tidur. Saya di nomor 37. Tadi habis nanya dulu kalau masih ada upgrade, kita upgrade, belum ada ya udah. Nomornya 37. Berapa? 37. Iya. Di pojok belakang. Pojok belakang. Di bawah depan Mas. Depan bawah misi. Bersifatnya dikeluarin itu. Nomor 37. Depan. Ada di sini. 32. 36. Wah, belakang di sini, teman-teman. Muter-muter, euy. Kok 72, 37-nya mana? Lah. Jadi muter-muter. 37-nya mana, Mas? Tiga 6. Lah kok nggak ada? 13. Nomornya nggak berurutan loh. Saya jadi bingung. Ini udah 60. Oh sana. Depan juga. Gimana? Ekonomi duduk depan. Pojok atas, oke. Dan kita di atas. No problem, enak di atas pojok lagi. Oke, kita naik ke mana ya?
Masih naiknya ya. Oke, kita mau naik dulu. Oke teman-teman, ini udah berada di atas ya. Nyari muter-muter, nyari ininya apa? Nomornya. Kita di sini jarak aman ya, saya nggak terlalu tinggi soalnya, jadi masih sejengkal lah. Cuman kalau yang jangkung nggak tahu deh. Di sini saya sambil ngecas ya, cuman casnya hati-hati jangan sampai ditinggal, nanti takut hilang. Terus untuk chargerannya ada 4 ya, dia modelnya USB port charger, bukan yang colokan, jadi aman. Jadi bisa ngecas langsung 2 HP. Oke, saya mau ngecas dulu ya teman-teman, nanti mungkin agak siangan kita akan keliling sekaligus mereview apa saja yang ada di kapal ini. Saya juga tadi udah request untuk upgrade ke VIP, kalau masih ada nanti dipanggil, kalau tidak ada itu nggak dipanggil ya. Dan nunggu kapalnya ini berlayar teman-teman. Oke. Pukul 10:29 kita sudah mulai mundur ya, meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kita telat 1 jam 30 menit dari jadwal seharusnya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat saja nanti di perjalanan, kan biasanya sampai tuh kapalnya ngebut kan. Nah, kita udah berangkat ya, namanya kapal kan nggak kenceng, ancang-ancang dulu. Nanti kalau udah memasuki laut Madura ya, kita akan keluar dan kita akan abadikan kapal ini melewati jembatan Suramadu teman-teman. Tadi saya udah pesan kamar, bukan kamar ya, kelas VIP kalau ada, kalau nggak ada ya udah apa-apa. Nanti pulangnya insya Allah lewat jalur ke Tapang Banyuwangi ya, kita beda arah. Saya sih ngincernya KM Paramakalyani, kalau nggak Dharma Ferry 9. 2 itu saja yang saya incer. Nanti kita sesuaikan jadwalnya ya. Mudah-mudahan pas jadwalnya. Maksimal besok sih. Nah, itu Dharma Rucitra. Dharma Rucitra 8 itu tujuannya ke ini mana? ND. Kok belum berangkat ya dia? Nanti di sini. Kapalnya udah belok. 2 bulan pulang. Nah, kita tuh parkirnya tadi di sini teman-teman. Ya, itu Surabaya Northway. Gapura Surya Nusantaranya. Di sana kalau naik Pelni tuh naiknya dari sana biasanya. Nah, itu Dharma Rucitra 8 ya. Kelihatan nggak di sini? Ya itu. Wah, kalingan kapal cuman itu di kamera. Wah, udah hilang kalingan kapal SJW Trans. Saya selalu lagi ngecas juga, baterai habis semua ini. Kita meninggalkan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Nanti kita ke atas ya, kita keliling. Saya masih nunggu ini ngecas HP dulu. Ini dia area luar dari KM Kirana 7. Kita bisa melihat nih kapal speednya kencang juga ini. Ini KM Dharma Rucitra 8 ya, belum angkat jangkar juga nih. Kalau di aplikasi tanggalnya tanggal 29 dia. Apa tanggal 30 gitu, saya lupa deh kemarin. Pokoknya harusnya udah berangkat ya. Rucitra 8 kan ini ya. Tujuan Labuan Bajo sampai dengan ND. Dia berhenti juga di Lombok. Jadi Lombok, Labuan Bajo dan berakhir di ND Dharma Rucitra 8. Jadi pelayanan untuk tujuan Lombok tuh ada KM Kirana 7, KM Dharma Rucitra 7 dan KM Dharma Rucitra 8. Apa ini ke Sampit ya? Tukar apa namanya? Tapi kalau Sampit tuh kalau nggak salah ini deh apa? KM Kartika kalau nggak salah deh, Dharma Kartika berapa gitu. Nah, ini ada pelayanan penyeberangan Surabaya Madura ya, kapal-kapal kecil, kapal roronya. Dan kita ini dia yang momen yang dinanti-nanti oleh para penumpang, yaitu menyeberangi atau melintas di bawah
Jembatan Suramadu teman-teman. Oke, kita akan naik lagi ke atas untuk menikmati view yang lebih indah pastinya. Ini kita sudah berada di area paling atas KM Kirana 7 yang sebentar lagi kita akan melintasi Jembatan Suramadu teman-teman. Dan ini pertama kali saya melewati Jembatan Suramadu tapi di bawahnya ya, nggak lewat di atas. Ini area master station atau area kumpul ya di keadaan darurat. Ini areanya enak banget ya, luas, cuman ini karena siang panas, mungkin nanti setelah melewati Jembatan Suramadu saya akan kembali ke bawah ya untuk tidur-tiduran sejenak ya sambil ngecas HP lanjut. Setelah itu baru nanti agak sorean kita review lagi ke atas teman-teman. Oke teman-teman, saya upgrade kelas ya ke VIP. Nambahnya itu Rp120.000 teman-teman. Di sini enaknya VIP tuh kursinya paling depan kita view-nya ya. Ini dia. Oh iya, siap. Di mana? Mau selfie saja. Mau liatin dulu. Langsung ke atas aja Pak. Di mana Pak? Ini yang kosong Mas. Oh ini kosong. Pojok aja deh. Oh ini dia ya, kelas VIP-nya. Oke. Nah ini dia Jembatan Suramadu yang akan kita lewati sebentar lagi. Oh siap, itu selimutnya. Oke, terima kasih Mas. Ya ini di sini ya kita. Fasilitasnya tuh kursinya reclining, ada leg rest-nya. Kenapa saya milih di VIP? Karena view-nya lebih mantap teman-teman ya depan. Oke, saya mau naik dulu ya, jangan sampai ini dilewatkan momen melintas Jembatan Suramadu. Saya mau naik lagi ke atas, nanti kita akan review lebih lanjut lagi terkait kelas VIP ini. Oke, ini dia yang dinanti-nanti teman-teman, melintas di bawah Jembatan Suramadu ya, kepanjangannya Surabaya Madura. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono teman-teman. Jembatan ini ikonik ya, ikonik dan juga jembatan ini penghubung ya bagi masyarakat Madura dan Surabaya teman-teman. Dan juga untuk mempersingkat waktu ya dari Surabaya ke Madura. Kalau naik kapal itu kan lumayan lama ya, bisa 30 sampai 40 menit tergantung situasi teman-teman. Sedangkan kalau lewat jembatan ini mungkin jauh lebih singkat, paling lambat mungkin dari ujung sana ke ujung sana itu paling sekitar 10 menit saja paling lama teman-teman. Cuman saya belum pernah ya melintas di atasnya ini. Dan ini mungkin infonya hanya KM Kirana 7 saja yang lewat di bawah daripada Jembatan Suramadu. Karena mungkin kapalnya ini nggak terlalu besar ya, nggak terlalu tinggi juga. Ini dia Jembatan Suramadu ya, penghubung antara Surabaya dan Madura atau penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Cukup banyak ya para penumpang yang mengabadikan momen ini, karena memang ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penumpang KM Kirana 7, dan hanya KM Kirana 7 mungkin yang lewat sini ya. Bagi teman-teman yang tahu infonya ya, kapal-kapal penumpang lain yang lewat di bawah Jembatan Suramadu bisa tulis di kolom komentar. Cukup meriah. Cukup
bahagia. Padahal cuma lewat jembatan inilah ya kesenangan kebahagiaan orang itu. Tidak harus yang mahal-mahal teman-teman. Naik kapal melintas di bawah jembatan yang cukup ikonik ini sudah membuat hati merasa lebih bahagia. Oke, setelah ini saya mau lanjut ngecasnya sesuai tadi yang saya bilang tadi, lagi enak-enak video dipanggil ya, karena saya memang mau upgrade kelas, pengen merasakan ya. Dan nanti kita akan sholat Jumat, mungkin kalau diadakan sini kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di atas KM Kirana 7 teman-teman. Oke, kita akan turun lagi ke bawah ya, menikmati perjalanan bersama KM Kirana 7 hingga tujuan akhir Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk ruang VIP-nya ternyata sepi teman-teman. Tapi kenapa di tiket online atau di aplikasi itu nggak ada ya? Di aplikasi lebih murah, hemat teman-teman, hemat sekitar 20.000. Tadi kan harus harganya kan 300 ya. Mungkin sama admin saya di aplikasi itu ada admin, saya nggak tahu ya. Kalau tadi sih saya baca-baca ya teman-teman, itu ada apa namanya ya, retribusi pelabuhan itu 30.000, tapi mungkin udah termasuk di tiket ya. Cuman di tiket 20.000 di tiket di aplikasi. Jadi harga tiket normalnya itu 180, ekonomi tidur terus sama retribusi yang tadi 20.000 jadi 200.000 rupiah. Kemudian upgrade ke VIP ini 120 harusnya, kalau di aplikasi itu kan 300 ya. Jadi kan harusnya kurangnya 100 ya, jadi nambah 20.000 teman-teman. Mungkin kalau lihat aplikasi lebih murah ya harganya. Selisih 20.000 sih paling. Dan fasilitasnya saya akan sebutkan ya. Di sini ada rak bagasi, AC-nya di atas ya, cukup dingin. View pandangan ke depan itu mantap ya, nih ada sofa untuk duduk-duduk. Ini pandangannya luas ya, enak. Pandangan ke depan ya, ini yang paling saya suka kalau naik kapal. Pandangan ke depan. Kemudian di sini modelnya itu kayak kursi ini apa luxury, ini aman nggak didudukin? Ya di sini kayak kursi luxury kereta atau kayak bis lah ya, ada leg rest, kursinya reclining ke belakang ya, cocok lah untuk tidur. Cuman kalau untuk tidur sebenarnya lebih enak ekonomi tidur teman-teman. Cuman saya pengen nyoba di kelas tertingginya Kirana 7 ya, karena juga harganya nggak mahal-mahal banget gitu untuk kelas tertinggi di kapal laut. Biasanya kan kalau kelas tertinggi itu bisa sampai 400-500 ya. Di sini juga ada fasilitas meja lipat untuk makan. Nanti kalau misalnya memang ada bermasalah, tinggal ini aja ganti. Aduh, kecepit tangan saya. Ininya sempit. Nah ini meja lipatnya untuk makannya nanti. Ya, ini enggak, kita ganti ke kursi sebelah mungkin ya nanti. Rusak ini VIP-nya nih, aduh nggak terawat sekali ya. Oke, nanti kita cari yang bagus. Fasilitas makan siang ya, makan pertama dari kapal Kirana 7. Ini ada semangka ya, potongan buah. Terus nasinya ini apa ini, ada ini ada apa yang ditepung-tepungin nih, ayam, nggak tahu ini pisang goreng kali ini ya. Nggak tahu, belum tahu. Nah inilah keunggulan untuk yang VIP ya, makannya pakai piring, sedangkan untuk yang kelas biasa tuh biasanya pakai box ya, kotak. Masih nggak tahu ya apa menunya sama atau enggak. Ini ada sambal, sendoknya ya. Mari kita makan. Biasanya ada sayurnya ini. Sama lalapan aja sih, nasi ayam goreng. Oke, kita makan di servis makan yang pertama kapal Kirana 7. Oke teman-teman, sekarang sudah berapa jam ya kita berlayar? Kita coba cek dulu. Jadi kita berangkat jam 10 kurang lebih lah kita. Sekarang jam 2, sekarang udah 4 jam kita berlayar. Sekarang sudah memasuki wilayah mana ya? Kita cek dulu di Google Map ya. Kita sekarang berada di mana nih? Di atasnya dari Probolinggo teman-teman ya, kita udah di atas Probolinggo, masih berada di sekitar
kali ya. Ombaknya juga tenang di sini, enak. Sampai saat ini ombaknya tenang. Dan banyak pengalaman ya yang saya dapatkan dari pelayaran bersama KM Kirana 7. Salah satunya yaitu pertama kalinya saya menjadi khotib Jumat, teman-teman. Jadi ya bisa dibilang alhamdulillah multi talenta ya kita ya. Selain kita traveling, mereview setiap perjalanan, kita juga sharing ilmu agama. Walaupun memang ilmu agama saya juga masih nggak banyak, teman-teman, sedikit, dan masih perlu terus belajar, teman-teman ya. Jadi hanya menyampaikan sedikit dari ilmu yang saya punya, teman-teman. Ini pengalaman yang sangat-sangat berharga yang saya dapatkan selama perjalanan ini. Ini ada musiknya tapi kena copyright saya, teman-teman. Dan aman-aman aja ya, nggak kena copyright. Soalnya sayang gitu kalau kena copyright itu sayang. Uangnya nggak masuk ke saya. Nah, jadi masuk ke ya pemilik ini, apa, hak ciptanya ya. Pokoknya overall perjalanan bersama KM Kirana 7 ini the best, mantap ya. Dan ini di atasnya sepi, kita di apa, Anjungan ya, nyebutnya kita di Anjungan kapal, sepi. Masalahnya di dalam atau di ruang VIP itu dingin banget AC-nya, teman-teman. Jadi saya naik ke atas badan. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya ya bersama KM Kirana 7. Saya belum review semuanya ya, nanti kita akan review dan cari waktu yang enak untuk review.
Oke teman-teman, kita sudah dapat makan malam atau makan yang kedua ya. Kayaknya ini makan terakhir deh, nggak tahu ya besok pagi dapat makan apa enggak. Karena setahu saya dapatnya 2 kali makan deh. Tapi nggak apa-apa sih, udah kenyang juga ya. Mungkin makannya agak entar-entaran lah. Ini ada nasi sama lalapan dan sambal. Sambalnya pedas banget tadi. Di sini ada tumisan bakso, tahu sama ati ampla kayaknya nih. Ya, nah ini enak menurut saya kayak tumis-tumisan yang simple gitu kalau saya makannya. Sama ada sayur kacang panjang maksudnya. Ya, kacang panjang yang sudah dipotong-potong jadi kacang pendek. Wortel. Terus ada roti Alka, rasanya ini susu vanila. Ini enak ini rotinya. Tadi saya beli juga di mana, Indomaret apa mana ya, pas malam itu masih ada di udah dimakan deh. Sama air minumnya nih yang kayak gini ya, sama yang tadi udah diminum sama saya ya, air minum mini ukuran 330. Oke, saya makan dulu ya. Dan ada tambahan menu yaitu teh manis dan puding teman-teman. Mantap banget emang nih, DLU kelas VIP nya memang fasilitas dan pelayanannya, dan untuk apa namanya, petugasnya juga ramah teman-teman. Mantap deh emang servis yang diberikan oleh PT Dharma Lautan Utama. Mantap. Oke teman-teman, kita review fasilitas yang ada di KM Kirana 7. Karena dari tadi awal berangkat saya belum review ya. Oke, dimulai dari ini ruang ekonomi duduk. Di sini sudah ada nomor-nomornya. Jadi teman-teman yang pesan ekonomi duduk itu ada nomor-nomornya di tiketnya. Ini lagi ada live musik. Ya, saya DLU. Buratnya di sini ada 2 kali. Ini kafeteria atau kantin. Di sini juga ada include ruang informasi. Ya. Kalau teman-teman pas naik mesen di ekonomi duduk atau ekonomi tidur dan mau di-upgrade ke VIP, langsung saja menghubungi ruang informasi jika masih tersedia, ya. Di sini ruang ekonomi tidur yang tadi awal saya naiki dan di-upgrade ke VIP. Sebenarnya enak ekonomi tidur sih, bisa tidur ya, satu bahan. Nah, enak ini. Ekonomi tidur ada banyak bednya juga sini. Stop kontak ada di atas ya. Model USB port charger. Lagi bagi-bagi gorengan tuh. Saya kenyang lah. Nggak minat. Makanannya tuh banyak banget gitu. Saya terlalu over kalau menurut saya. Ya, oke, kita lanjut ke atas ya. Tadi yang belum nih kita naik ke atas. Ini ruang apa ya? Baru lihat sih. Gantian naiknya. Sini ruang apa ini ya? Kamar penyanyi. Oh, kamar penyanyi. Ini apaan ya? Saya belum kesini. Wah, ini ada ruangan lagi ternyata. Ini ruang tidur lagi nih di sini. Baru lihat. Sampai di atas. Wah, kayaknya yang di atas seru tuh. Enak kayak yang di atas. Saya lebih seneng kayak gini malah. Ekonomi tidur. Cuman kan nggak bisa milih ya. Nomor 200-an di sini, 250 ke atas. Boleh nih, enak nih di sini. Enak buat tidur. Nyaman. Dan saya baru tahu di sini ada ruangan lagi. Ada ini
nomor 263, nikmat banget tuh dekat colokan HP. Tadi juga tempat saya di 37 tuh nikmat juga. Dorong geser, dorong geser. Oh ini, dorong geser. Buka, nggak bisa ini. Nggak tahu cara bukanya. Turun, kita lewat sini aja. Ini juga ada pintu nih. Nah, yang ini aja, yang gampang saja. Oh ini tempat seluncuran ya, area darurat. Kalau terjadi keadaan darurat, tangga luncurnya ini. Silakan. Ini skocinya besar-besar di sini ya. Ini skoci pertama. Aduh, kayaknya udah mulai goyang ini kapalnya. Dan kayaknya, oh enggak nih, enggak, kirain hujan. Oh ini dekat musola ya. Ini musolanya yang tadi tempat sholat, bisa digunakan juga jadi masjid ya buat sholat Jumat. Ini tempat wudhunya. Kita naik lagi ke atas ke ruangan atau ke area yang paling banyak diminati. Wah ini gelap ya, karena di laut kan nggak ada penerangan. Ini kayaknya agak gerimis. Ombaknya udah mulai tinggi ya. Anginnya kencang banget malam ini teman-teman. Hati-hati. Udah mulai goyang. Gak nyangka malam ini anginnya kencang ini. Ini di tengah. Anginnya kencang banget ini. Mantap. Oke, ini ruang VIP-nya. Tadi udah sedikit saya review. Ini ada kursi duduk-duduk buat duduk-duduk. Ini suasana malam harinya. Di luar anginnya, wah benar-benar teman-teman. Baru kali ini saya kena angin kenceng, benar-benar kenceng ya. Saya pengen ke bawah juga ini kondisi. Ya. Ini lebih baik di dalam aja. Anginnya benar-benar kenceng banget di luar. Lebih baik di dalam aja. Ini kayaknya udah masuk Selat Bali. Ya, ombaknya udah mulai tinggi. Jadi saya putuskan untuk masuk dan kembali ke ruangan saya. Jaga-jaga. Takut jatuh tadi saya teman-teman, beneran. Takut handphone saya juga jatuh, kecebur gitu. Ini udah mulai goyang tuh ya. Tapi bismillah, insyaallah aman. Oke, kita nikmati perjalanan, nanti kita review lagi nih. Ombaknya udah mulai agak tinggi nih, goyang-goyang ini. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di Selat Lombok ya. Ini ombaknya cukup kencang, cuman nggak kelihatan. Saya posisi berada di atas atau di anjungan paling atas ya, KM Kirana 7. Habis sholat subuh tadi, terus ke toilet dulu. Sekarang jam udah 5:51 waktu Indonesia Tengah. Kita sudah berbeda zona waktu ya. Di sini udah waktu Indonesia Tengah. Beda 1 jaman dengan Jakarta. Kita udah dekat ini ya, tinggal kurang lebih 1-2 jam lagi kita akan segera tiba di Lembar. Ombaknya kencang banget dan posisi saya agak mual ya. Di sini aja sih pas masuk perairan Bali itu saya udah mulai ombak gede, udah mulai agak pusing. Dan makanya saya putuskan untuk saya naik ke atas ini ya, untuk lebih terbuka gitu. Oke teman-teman, nanti kita akan shoot ketika sudah agak terang lagi ya, karena posisi di kamera itu masih gelap. Oke teman-teman, langit sudah mulai cerah ya, sudah jam 6 lebih 10. Ini kondisi lautnya ya. Untuk angin nggak terlalu kencang, kayak semalam ya yang saya bilang, sampai nggak manusiawi anginnya. Di sini juga ada kapal-kapal nelayannya yang sedang melaut atau mencari ikan mungkin, atau hewan-hewan laut lainnya. Untuk speed kapalnya ini lumayan kencang juga ya, KM Kirana 7 ini.
Saya nggak tahu ini pulangnya lewat Ketapang jadi apa enggak ya. Melihat ombaknya aja nih, yang jalur Surabaya yang atasnya Bali, apalagi yang bawahnya Bali ya ombaknya ya. Aduh, masya Allah. Tadi saya lihat di map ini udah semakin dekat ya dengan Lembar. Paling sekitar jam 7 atau jam 8 lagi. Jam 8 pagi ini kita akan tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, saya mau turun dulu ya. Masih ngantuk sebenarnya, saya mau tidur-tidur dulu ya. Menghemat energi juga. Jadi seperti ini kondisi pagi hari di atas atau di area dek atas ya, bagian anjungan. Nah, ini kapalnya lagi kena ombak. Dilihat ya miringnya ya. Lumayan tinggi. Klakson sudah dibunyikan. Oh, itu ada kapal nelayan. Ternyata kita belok nih, ada kapal nelayan itu. Boleh. Angin situ teman-teman. Ombak ini dia nih. Nah, ombak ini dia. Banyak kapal nelayan. Ada ombak itu ya. Jadi lihat ombaknya tinggi. Kapal segede kita aja dihantam ombak. Jadi itu banyak kapal nelayan. Jaring nelayan. Kalau di depan banget ini apa? Dikurangin kayaknya nih, banyak kapal nelayan di sini. Kapal-kapal nelayan yang sedang melaut. Ini pemandangan yang mungkin kita tidak dapatkan kalau lewat jalur Selat Sunda ya. Ini kembali goyang kapalnya. Ya, kita lihat lagi. Oke, kita akan berjumpa dengan sebuah kapal di depan sana. Belum tahu nih kapal apa, kapal penumpang atau kapal barang. Nanti kita lihat apakah ini kapal penumpang lintas Padang Bay Lembar. Nanti kita cek ya, kapal sudah dekat. Kita akan jumpa kiri-kiri, kok kata di TikTok sih. Ya, kalau di TikTok tuh saya lihat apa ya, orang-orang yang kerja di kapal tuh kalau papasan tuh ya, kalau nggak jumpa kiri-kiri jumpa kanan-kanan berarti. Dia ke kiri, maksudnya jumpa kiri-kiri tuh kita ke kiri, dia ke kiri, jadi jaga jarak aman. Jadi ada batasannya tuh ketika kita papasan dengan kapal lain. Lumayan sih dapat ilmu juga sih, cuman unik aja jemputnya ya. Ini dia, kita berjumpa dengan kapal apa ini? Ini kayaknya kapal lintasan Lembar Padang Bay ya. Kapalnya kecil, nggak terlalu besar. Kelihatan nggak teman-teman? Soalnya mata saya agak minus. Yo, KM Tunu Pratama Jaya.
kayaknya ini lintasan ini deh, lembar Ketapang deh ini. Soalnya ada beberapa ini ex pemain Merak Bakauheni nih, Tunu Pratama Jaya. Beda ya, soalnya di sana juga ada Tunu Pratama Jaya juga di lintasan Merak Bakauheni. Untuk speed kayaknya masih tetap kencangan kita deh. Oke, KM Tunu Pratama Jaya, hati-hati jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Oke, kita akan merapat di pelabuhan Lembar Lombok. Wah, ada pelangi. Kelihatan jadi kamera. Ini KM Sindu Pratama. Kayaknya ini lintasan Lembar Padang Bay. Tapi capnya Surabaya dia nih. Itu ada kapal lagi tuh di sana tuh. Kayaknya KM Mutiara Berkah 1 nih kayaknya deh, dari PT ALP. Tahu tol laut ya nyebutnya. Kita masih menunggu antrian masuk pelabuhan Lembar Lombok. Oh, ini bukan kapal milik ALP nih, ternyata ini kapal DLN ya. Mohon maaf tadi karena komposisi dari depan mirip-mirip dia dengan tol laut. Nah, ini DLN apa nih, Batu Layar apa Oasis ya? Batu Layar, DLN Batu Layar baru merapat ya. Lagi proses bongkar. Kita parkirnya maju nih, parkirnya seperti ini ya. DLN Batu Layar ini dari PT Damai Lautan Nusantara, hampir sama ya nama PT-nya. Ini Dharma Lautan Utama, ini Damai Lautan Nusantara, DLN. Untuk pemesanan tiket kapal DLN bisa langsung ke kantornya ya, ke kantor DLN baik di Lembar ataupun di Tanjung Perak. Kita parkir nyamping di sini deh, parkir nyamping. Kapalnya masih berputar ini.
Ini kapal barang Permata Putra. Nggak tahu nih angkutan apa yang ini. Nah, setelah di sini saya mau nyari dulu apa tempat loket penyeberangan ASDP ya. Jadi nggak langsung ke ini, nanti sekalian kita cari aja transportasi umum yang ada di sini. Nanti kita akan sharing-sharing. Ada batu bara ya, kata tongkang. Jadi setelah ini kita keluar dulu ya, keluar ke area jalan utamanya ya. Di area penumpang. Bagi pelanggan menjalankan keselamatan Anda, perlu mengerti akses tanda yang berada di area belakang kapal atau buritan kapal. Kembali, pelanggan pejalan kaki yang kesalahan Anda perlu ada akses tanda yang berada di belakang kapal atau buritan kapal. Dengan informasi dari kami, selamat pagi. Kita sudah merapat di dermaga Pelabuhan Lembar, di depan kapal Permata Putra, capnya Jakarta nih, registrasinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian perjalanan saya bersama KM Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama dari Tanjung Perak hingga akhir Lembar ini. Kita closing di atas kapal ya, ini kayaknya bis yang menuju ke Mataram, nanti kita tanya harganya berapa. Dan saya akan tetap tampilkan walaupun videonya udah di closing nanti sebagai referensi buat teman-teman semua ya. Karena setiap perjalanan saya akan selalu sharing apa yang saya dapatkan selama perjalanan ini. Nanti kita review juga penginapan di Kota Mataram. Oke, Sahab dan Sakur mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di next video. Jangan lupa share, subscribe dan juga like channel YouTube saya agar saya selalu semangat dalam membuat konten-konten perjalanan untuk teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Saya mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sahab dan Sakur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.